doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Hari Minggu adik-adik. Yeay, happy Sunday semuanya. Kembali bertemu lagi dengan kakak di sini di ibadah online sekolah Minggu HKBP Rawamangun, gereja kita terkasih. Apa kabar semuanya yang di rumah? Kayaknya kurang semangat kok kita sapanya. Kita sapa sama-sama yuk Kak. Oke. Apa kabarnya ya? 1, 2, 3. Apa kabarnya semuanya? Wes, Luar biasa. yes, luar biasa Kak. Dan pastinya kita semua sehat dan penuh sukacita. Betul sekali, terutama hari ini loh Kak Koresi. Iya Hari dong. ini tuh aku sedang bahagia banget karena kita kembali bertemu dengan adik-adik untuk ibadah sekolah minggu di hari Minggu. Iya. Sebelum memulai ibadah kita perkenalan dulu kali ya. Di sini tim pemusik ada Bang Abdi. Selamat hari Minggu Bang Abdi. Selamat hari Minggu Bang Abdi. Di sini Ada song leader Kak Koresi. satu lagi ada Kak Naomi. Dan pastinya Ada Amang Pendeta yang berkhotbah hari ini. Ada Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Hai, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, karena hari ini temanya kita sedang bersuka cita ya Kak Koresi ya. Iya. Kakak punya lagu yang pas banget untuk meluapkan kegembiraan kita. Apa tuh Kak? Kakak bisa tebak nggak? Kalau bersuka cita pasti ada hubungannya dengan gembira. Pastinya Kak Koresi, lebih tepatnya gembira di rumah Tuhan. Adik-adik, kakak mau semuanya menyanyi dengan semangat, jadi mari bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan sama-sama Gembira di Rumah Tuhan.
juga nggak ya? Ikuti Kak Koresi ya. Kita semua katakan. Aku gembira. Aku gembira. Aku bersuka. Aku bersuka. Lebih semangat. Aku gembira. Aku gembira. Aku bersuka. Aku bersuka. Menari, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalala. Ayo menari. Lili. Ayo melompat. Yeay. Tralalala. Bertepuk tangan. Tepuk tangannya. Bersuka, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Wah, keren ya Kak. Bangga banget memang sama adik-adik sekolah minggu kita ya Kak. Iya, semuanya gembira memuji Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, kita mau memulai ibadah. Sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikuti doa Kak Koresi ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Hari ini Hari ini kami dapat kami dapat berkumpul untuk memuji untuk memuji dan memuliakan dan memuliakan nama-Mu. nama-Mu. Berkati kami, Berkati kami, sertai kami sertai kami dalam ibadah dalam ibadah dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi tanggal 16 Mei 2021 dengan tema Ayo Berdoa Bersama. Nah adik-adik, kita mau memulai memuji Tuhan Allah kita dengan penuh semangat. Kakak undang adik-adik untuk bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 sampai 2. Ayat kedua nanti kita bangkit berdiri. Inilah hari Minggu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak, kita sekarang mau mengundang adik-adik untuk duduk kembali. Nah, tapi Kak, lagu selanjutnya walaupun kita duduk harus dinyanyikan dengan super kencang. Karena lagunya juga menyuarakan kebahagiaan kita. Sukacita kita ya Kak. Kita mau nyanyi lagu apa sih Kak? Kakak pasti bisa tebak. Nadanya gini. Sukacita. Tahu nggak? Yes. Nah, tahu Kak. Menurut sering banget, kakak, Kak, kita adik-adik nyanyiin. kita di rumah udah bisa belum ya? Pasti udah bisa Kak. Sering kita nyanyikan Kak di sekolah minggu. Nah, kalau begitu walaupun sambil duduk tangannya harus gerak dong, Kak. Harus gerak Kak. Tapi Oke. kayaknya nggak apa-apa deh Kak kalau kita berdiri. Gitu, Kak. Iya. Boleh Ya deh, udah adik-adik, kita bangkit berdiri lagi yuk untuk menyanyikan lagu ini lebih sukacita. Dari mana Kak? Dari ESM nomor 2 adalah Sukacita. Yuk semuanya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lebih semangat nih Kak. Harus lebih semangat ya semuanya. Kita nyanyi bahasa Inggrisnya ya. Oke Kak. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy, yeah. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so what? Very happy, very happy. I have love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have love of Jesus in my heart. Hatinya yang gede ya. Love of Jesus in my heart. I have love of Jesus in my heart. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang keempat, berbunyi demikian, kita bersama-sama mengucapkannya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu
dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memasuki pengakuan dosa. Kita sering sekali Kak mengecewakan Tuhan kita. Mengecewakan mama dan papa di rumah Mengecewakan juga. mama dan papa juga. Guru, kakak dan adik. Kita manusia yang berdosa. Namun kita tetap mau mengaku dosa kita mau kembali pada Tuhan dan tentu saja tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama ya Kak. Kita harus bertobat Kak Kolesi. Iya, untuk itu kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1-2 pada kaki salibmu. Ayat kedua kakak undang untuk bangkit berdiri. Bayangkan adik-adik, Tuhan kita luar biasa mengampuni dosa kita. Salib. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kak Koresi, kakak tahu nggak sih, kita di sini sebagai orang berdosa, adik-adik di rumah sebagai orang yang berdosa, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan yang sangat besar. Iya Kak. Kakak tahu nggak, Tuhan Yesus adalah
anak tunggal Allah Bapa dan ia dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa kakak, dosa aku, sama dosa adik-adik di rumah. Iya Kak, untuk itu kita harus selalu bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Selalu bersyukur, selalu memuji Dia, selalu mengarahkan iman kita ke hadapannya. Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat pertama, judulnya Asini Roham Hupuji. Epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 5 ayat yang ke-8. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan itu kan baik banget sama kita, ya nggak Kak Nomi? Tuhan Pasti juga dong. baik sama Kak Nomi. Dia sama Kak bukan Kores. cuma menyelamatkan kita loh Kak, tapi Ya. Dia meyakinkan akan selalu memelihara kita. Iya, Tuhan burung pipit aja dipelihara Kak. Selalu bunga Apalagi- bakung Kak, ada lagunya loh. Apalagi kita. Nah, oleh sebab itu kita mau kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 223 ayat 1-2. Tuhan peliharakan. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik di rumah. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Padanya ada perlindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan engkau sepanjang umurmu. Ayat kedua, adik-adik, Kak Kores diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau bilang segenap doamu didengarnya. Segenap doamu didengarnya, Tuhan peliharakan. Yang perlu pun diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Edward Cialoho dalam pembacaan warta Minggu tanggal 16 Mei 2021. Berikut warta sepekan, disimak ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kelas TKB dan kelas 5. Memasukkan
dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Yesus kau Tuhan, benar setiap waktu, tiada sepertimu, karena Engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, Kau ada pimpinlah aku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Nyanyikan Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Dalam hidupku, Kau ada pemimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Nyanyikan Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yang kedua, warta selanjutnya, pendeta dan majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 10 Mei sampai 16 Mei. Kita mau menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik dan kakak kita yang berulang tahun hari minggu ini dari 10 Mei sampai 16 Mei. Kita nyanyi dengan ceria ya. Selamat ulang tahun.
berikutnya adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini adik-adik, seperti yang tertera di layar adik-adik. Jangan lupa ya pada absen semua, oke? Sebelum Abang menutup warta sekolah minggu ini, Abang Edward mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu depan dari Nats Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema Yuk Jalan Serta Yesus. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara memakan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita tiba untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mau menyiapkan hati kita dan diri kita. Kita mau memuji Tuhan dari buku ND nomor 28 ayat yang pertama, Hatani Jehovah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam persekutuan kita di hari Minggu ini. Bagaimana kabar adik-adik beserta kakak abang kita, juga orang tua kita? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Minggu Eksaudi kita menyembah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dan meneguhkan hati kita berpengharapan kepada Tuhan, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, dimulai daripada ayat 12 hingga ayat 14. Mari adik-adik buka Alkitabnya, coba kita buka dulu Alkitab kita ambil. Kalau yang belum ada minta sama papa mamanya atau abangnya, ayo. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan, adik-adik mengikutinya dalam hati masing-masing. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem
dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah Anda ditinggal pergi oleh orang tua? Orang tua kita pergi diam-diam, Anda dilihat masih tidur, rumah dikunci, papa mama pergi atau abang adik kita nggak ada di situ, cuman kita sendiri. Bagaimana? Kita terjaga, terbangun. Lihat papanya nggak ada, mamanya nggak ada. Apa yang muncul dalam hati adik-adik? Pertama, pasti takut. Kedua, setelah takut apa? Nangis. Nangisnya pertama pelan-pelan. Makin gak ada yang dengar, makin kencang. Makin gak ada yang jawab, makin teriak-teriak. Ayo, siapa pernah begitu? Waktu ditinggal. Tentu ada sedih dalam hati kita ketika ditinggal. Murid-murid Tuhan Yesus juga demikian. Setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, juga kalau kita baca pada ayat 6 sebelum ayat 12 ini, Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya sedih. Waduh, siapa lagi yang memberi kami makan? Siapa lagi yang menuntun kami? Siapa lagi yang mengajar kami? Siapa lagi yang menyampaikan firman? Siapa lagi yang membawa berdoa? Mereka khawatir. Mereka takut sekali. Tetapi Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus berkata dan berjanji, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dikatakan, tunggu, engkau harus tinggal dulu di Yerusalem. Nanti ada Roh Kudus, Roh penguat, Roh yang membangkitkan semangat, Roh yang mengajari, Roh yang memberikan hikmat. Di dalam menunggu inilah, kalau kita lihat ayat firman Tuhan tadi. Adik-adik, kita tahu menunggu adalah hal yang membosankan bagi yang tidak mampu mengisi situasi atau waktu yang menunggu. Tapi kalau adik-adik menunggu dengan belajar, menunggu dengan bermain, menunggu dengan bernyanyi, menunggu dengan bersih-bersih rumah, menunggu papa mama pulang, bersih rumah, gak terasa waktu menunggu itu. Firman Tuhan mengajak kita bagaimana menunggu di dalam kedatangan Roh Kudus, di dalam kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tema minggu kita, ayo siapa tahu saat ini? Tema di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-14. Ayo berdoa bersama-sama. Ayo berdoa bersama-sama. Murid-murid Tuhan Yesus di dalam menunggu mereka berdoa bersama. Kalau kita perhatikan adik-adik ayat 14 itu.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama. Bertekun. Kenapa bertekun? Ada yang ganggu. Pernahkah adik-adik waktu berdoa ada yang ganggu? Pertama yang ganggu umpamanya kalau di kamar ada nyamuk. Ngik, katanya gitu kan. Bisa nggak fokus berdoa? Atau ditepuk, puk, salah tepuk, jadi pipinya yang kena tepuk. Atau udah mau berdoa, karena capeknya, matanya mengganggu. Sehingga tertidur. Kita diajak untuk bertekun. Kalau bertekun itu, hidup kita harus senantiasa siaga. Hidup kita senantiasa berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kedua, dikatakan adik-adik harus sehati. Sehati, kalau papanya mengucapkan doa, adik-adik harus sehati dengan papa atau mama yang membawakan doa. Kalau adik-adik yang membawakan doa mau makan, papa mama juga harus sehati dengan adik-adik. Jangan adik-adik, mari kita berdoa kata papa mama gitu, mau makan atau mau tidur atau mau melakukan sesuatu. Adik-adik asik dengan yang lain, itu enggak boleh. Kita harus sehati. Karena di dalam satu hati inilah terjadi saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Dengan sehati ini maka kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan. Coba kalau adik-adik menyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Coba diganti syairnya kalau ada di samping adik-adik. Yang di sini menyatakan hari ini, yang di sini mengatakan kingkong badannya besar. Nyambung gak? Bisa gak konsen? Enggak. Kalau di sini menyanyikan hari ini harinya Tuhan, di sini juga harus menyanyikan harinya Tuhan. Jika tidak menyanyikan itu, nyanyi yang kingkong badannya besar, maka ini akan terjadi kekacauan. Firman Tuhan mengajak yang kedua, mari sehati di dalam berdoa. Ketiga, dikatakan di dalam firman Tuhan, mari bersama-sama berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ayo adik-adik, kenapa Anda berdoa? Pernah nggak kita menanyakan kepada Tuhan, Ma atau Pa, kenapa sih adik, kenapa sih kakak, kenapa sih abang harus berdoa kepada Tuhan? Untuk apa? Ayo, tahu nggak kenapa kita berdoa? Karena kita memiliki keterbatasan, karena kita memiliki kekurangan. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja. Supaya Tuhan menghiburkan. Jadi kalau hati adik-adik lagi sedih, lihat papanya kurang sehat. Lihat mamanya kurang sehat. Lihat papanya lagi pusing-pusing mikirin sekolahnya adik-adik. Mari. Jangan lupa berdoa. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kemampuan. Tuhan mampu mengubah semuanya itu menjadi yang terbaik. Kedua, kenapa kita harus berdoa bersama-sama? Di dalam kehidupan kita ada mujizat. Ada mujizat di mana di dalam mujizat itu karya Allah bekerja. Dalam mujizat itu Allah memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Ketiga, melalui
berdoa, adik-adik diberikan ketenangan hati. Jadi kalau lihat papanya, mamanya agak-agak galau, agak-agak pusing, ayo adik-adik pegang tangan papa mamanya. Ayo coba lihat kiri kanan dulu. Ada enggak papa mama? Pegang tangannya, ma, pa, mari kita berdoa, adik yang doain. Kenapa? Di saat kita berdoa, ada ketenangan hati diberikan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Terakhir, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui berdoa, kita merasakan Allah hadir. Allah berada di tengah-tengah kita. Allah ada di hadapan kita. Jadi kalau Allah ada di situ, maka segala berkat Tuhan, segala kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari berdoa bersama-sama. Jangan takut salah di dalam berdoa, karena Roh Kudus akan mengajari adik-adik untuk berdoa yang benar. Jangan takut untuk berdoa. Jangan merasa di dalam kehidupan kita aku enggak mampu. Tidak. Adik-adik diberikan Tuhan kasih karunia. Percaya Tuhan akan menuntun kita, melayakkan kita untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang menyapa kami di dalam ibadah kami di Minggu Eksaudi ini. Bapa Surgawi, banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami di kehidupan ini. Kiranya melalui firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa bersama-sama berdoa, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan orang tua kami, sekolah kami, maupun aktivitas kami. Terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Lingkupi kami Tuhan. Berkati orang tua kami dalam segala pekerjaannya. Agar menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Di Tuhan cukupkan bekal bagi keluarga dan orang tua kami, juga bagi kami semua. Bapa Surgawi berkati kakak abang, guru-guru sekolah minggu dan pendamping. Engkaulah yang memberikan hikmat, kasih karunia kepada kakak dan abang guru sekolah minggu di dalam mendidik, mengajar, dan melayani kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi gerejamu, HKBP Rawamangun, dan seluruh penatua, pendeta, sintua, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Lingkupi Tuhan, kasihi dan berkati. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini kepadamu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam Kristus Yesus. Amin. Wah, terima kasih ya kepada Bang Pendeta buat firman-Nya minggu ini. Adik-adik, setelah mendengarkan khotbah, kita sekarang mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, karena kebetulan kita semua lagi online ya Kak, seperti biasa bisa dilihat barcode di sebelah kanan Bang Abdi. Adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama untuk bantu mengumpulkan persembahan. Nah, sambil mengumpulkan tersebut, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 452, ayat yang pertama sampai kedua. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Judulnya Naikkan Doa Tak Enggan. Jangan lupa persembahannya dengan barcode sebelah kanan. Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, kita telah selesai ibadah. Untuk itu salam dari Amang Pendeta, para pendeta HKBP Rawamangun dengan penatua, juga kakak abang guru-guru sekolah minggu dan pendamping, juga abang pemusik, multimedia juga, kakak-kakak multimedia yang di multimedia. Melalui kerjasama beliau, semuanya dapat berjalan dengan baik. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, senantiasa menjaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.